Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Hana Gina. Kali ini kita akan mereview pertemuan yang kelima, yaitu bagaimana merintis usaha baru dan bagaimana modal pengembangan usaha baru tersebut. Di sini saya akan mengasih tips jitu untuk merintis usaha dari nol secara efektif. Untuk tips yang pertama, tentukan produknya. Sebelum kita memulai suatu usaha yang baru, kita tentunya harus bisa menentukan produk atau jasa apa yang kita jual kepada konsumen, agar di situ kita bisa melihatkan perbedaan kita dengan merek-merek yang lain. Kita bisa menjual produk yang bisa memberi nilai manfaat kepada konsumennya dan bisa jadi unik. Untuk tips yang kedua adalah susunlah perencanaan dan visi misi. Nah, di sini kita persiapkan perencanaan secara matang serta visi misi yang jelas. Dengan ini kita akan mempunyai gambaran serta tujuan yang ingin kita capai untuk masa yang akan datang, mulai dari target pasar, perencanaan pemasaran, dan lain sebagainya. Tips yang ketiga adalah siapkan modal. Di sini banyak orang yang takut untuk memulai usaha baru karena masih memikirkan modal yang dianggap besar. Padahal tidak semua usaha memerlukan modal yang besar. Jika kita memang ada kesulitan di modal ini, maka kita bisa memulai usaha kecil-kecilan di rumah atau bisa memanfaatkan sosial media yang gratis yang melancarkan promosi. Tips yang keempat adalah rajin mencatat. Di sini maksudnya kita akan melakukan hal-hal yang baru seperti memulai usaha baru. Nah, wajar dong jika ada satu atau dua hal-hal yang masih kita lupakan atau beberapa hal yang lain yang masih kita bingungkan. Nah, di sini maka kita harus membiasakan diri kita untuk mencatat seperti detail-detail barang, operasional, kegiatan-kegiatan serta tantangan yang kita hadapi. Tips yang kelima adalah jangan takut gagal. Dalam mengambil suatu keputusan atau memulai suatu usaha baru memang mempunyai risiko yang sangat besar. Nah, namun dari awal kita mempunyai rasa takut untuk gagal, maka untuk usaha yang akan datang bisa jadi kita akan mengalami kegagalan karena pada diri kita sendiri tidak ada keyakinan pada diri kita sendiri. Nah, untuk dari itu, maka kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri dan buang jauh-jauh tentang pemikiran akan ketakutan sebuah kegagalan itu, dan yakinkan pada diri kita bahwa kita akan bisa untuk menjadi suatu orang yang sukses. Tips yang keenam adalah fokus pada satu bisnis terlebih dahulu. Jangan terburu-buru menambah keuntungan dengan memulai usaha yang kedua. Nah, di sini kita harus bisa pastikan usaha yang saat ini benar-benar sudah stabil, baik itu dari segi SDM, modal, ataupun dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, tips yang ketujuh adalah terus belajar. Seorang pebisnis ini berarti harus siap untuk selalu belajar, dan belajar. Tips yang kedelapan adalah disiplin waktu. Manajemen waktu ini bisa menjadi hal yang sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang memulai bisnis baru. Padahal pada disiplin waktu ini sangat penting diterapkan, baik itu di usaha kecil maupun besar. Nah, di sini kita harus bisa menentukan jam operasional usaha kita. Di manajemen waktu inilah kita bisa menentukan bagaimana usaha kita untuk kedepannya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai pertemuan yang kelima, yaitu bagaimana merintis usaha baru dan mode pengembangannya. Nah, kalau ada salah penyampaian dalam video tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.